Hai semuanya, selamat datang di channel Semedia dengan gue Ali di sini. Dan kalian tahu nggak sih kalau misalkan Asus ROG baru aja ngebuat switch keyboardnya sendiri. Nah, kali ini gue sekarang juga sudah menggunakan keyboardnya sudah beberapa hari terakhir ini. Jadi gue bakalan share apa sih plus minusnya dari switch yang digunakan dari Asus ROG yang baru kali ini. Oke, pertama-tama untuk keyboardnya ini menggunakan switch yang mereka sebut adalah ROG RX Red yang memiliki feel linear dan juga swift ya. Pokoknya linear lah kayak red gitu. Dan menariknya lagi, dia ini masih merilis yang warna merahnya aja, belum menggunakan warna biru ataupun coklat gitu ya. Mungkin kalau misalnya komunitasnya rame dan suka dengan switchnya si ROG ini, mereka bakal memperbanyak juga gitu ya. Namun feel yang gue suka dari linearnya ini, dia tuh feelnya nggak seluruh feel pada Cherry MX yang biasa gitu ya. Jadi gue merasakan ada sedikit resisten lembut yang ngebikin feel setiap pencetnya itu halus banget. Asli sih, kalau kalian nyobain yang Red Switch itu udah enak, gue rasa yang ini tuh lebih enak lagi. Bahkan suaranya itu bold banget, nggak cempreng, kayak seperti Switch yang udah di looping gitu ya sama si Wildcat gitu ya. Ya gue nggak tahu sih ini dari factory-nya itu udah di loop apa belum, karena gue nggak menemukan info lebih jelasnya gitu ya. Tapi memang untuk feel suaranya ini asik banget lah, dan nanti kita bakal dengerin suaranya kayak gimana. So apa sih yang ditawarkan ROG kali ini dengan Switch barunya? Apakah mereka cuma mau ikut-ikutan aja gitu ngebuat switch kayak brand lainnya? Ya maybe yes, maybe no. Cuma yang paling kelihatan di sini, Asus itu menyelesaikan permasalahan para pengguna keyboard mekanikal yang sering muncul. Ya yang mana yang gue gak rasakan sih sebenarnya. Yaitu semacam stabilitas per klik setiap switchnya. Yang mana kan untuk aktuasi ini udah kelar sama optical switch ya. Nah sekarang untuk bagian travelingnya itu. Jadi mereka mendesain model baru switchnya yang cukup kompleks buat gue. Dimana untuk switch konvensional ini titik travelnya itu kan ada di tengah. Nah, di ROG kali ini bentuknya itu hollow stem, jadi kebalikannya dengan switch yang biasa. Dan untuk travelingnya pun mereka mendesain X stabilizer agar setiap kliknya itu konsisten untuk di setiap posisi ketiknya. Ya ini klaim mereka aja sih, karena gue sendiri yang bukan keyboard entusias yang nggak terlalu notice akan hal tersebut gitu ya. Gue melihat itu kayak hal unik aja lah gitu ya. Mungkin si Louis CTID tuh lebih paham tentang si switch kali ini. Bentukan switch ini juga sekilas mirip dengan Romberg, dan gua ngerinya sih nanti nasib switch ini akan mirip dengan Romberg juga. Karena untuk switch ROG RX ini nggak menggunakan stem yang umum, sehingga posibilitas kalian untuk mengkustomisasi keycaps ini akan sulit, atau nggak usah jauh-jauh dah. Kalau misalkan salah satu fitnya ini patah, repot lagi. Tapi menurut gue yang ngebedain switch ini dengan Romberg itu kayak tadi gue bilang aja, switchnya ini lebih smooth lagi travelingnya, dengan pula cukup kerasa juga untuk perbedaan antara Romberg dan juga RX switch. Ya memang untuk improvement keyboard ini jauh lebih baik lah. Switch ini memiliki force di 40 gram, cukup ringan dengan aktuasi poinnya itu di 1,5 mm dan total travel distance-nya itu di 4 mm. So cukup ringan dan juga cepat, ditambah juga untuk aktuasinya ini sudah menggunakan optikal, jadinya untuk setiap input yang kita berikan akan diterima sekonsisten mungkin oleh switch-nya. Dan nilai plusnya lagi untuk hollow stem ini distribusi RGB-nya itu lebih rata karena penempatan LED-nya ini ada di tengah switch-nya bukan di sampingnya lagi, sehingga bagus untuk desain keyboardnya untuk si scope ini. So kurang lebih tentang switch ini gue bakal bahas nanti. Sekarang kita bahas dulu untuk keyboardnya ini yang bersamaan rilis dengan switch ini. Untuk desainnya cukup nice looking dengan less gemery dibanding dengan seri-seri sebelumnya. Cukup minimalis menurut gue dengan logo ROG untuk di sisi kanan atasnya dan Republic of Gamer ada di sisi kiri bawah keyboardnya. Nggak ada bentukan macam-macam untuk sisi samping dan belakangnya yang gua rasa mereka nggak mau ambil pusing dalam desainnya, karena untuk lini laptop gamingnya pun sekarang makin kesini makin simple desainnya. So good job lah for this one. Bahan yang digunakan untuk keyboard ini menggunakan metal plate untuk surface keyboardnya dan body case-nya fully ABS padat yang mana untuk kualitasnya sendiri sudah sangat kokoh. Gak terlalu berat, cuma 1 kilo, namun untuk engineering pada keyboard ini cukup well design karena mereka memberikan rubber fit yang bagus, jadinya sangat sulit untuk kegeser keyboardnya. Dan untuk kakinya sendiri diberikan satu step peninggi yang cukup pas untuk meningkatkan kenyamanan saat ngetik. Di sisi bawah kita nggak diberikan keunikan yang lebih, cuma desain ROG-nya lagi, tanpa ada kabel manajemen dan juga tidak ada detachable cable. Dan mungkin ini dikarenakan kabel yang cukup besar, kita diberikan yang ujungnya ini di split menjadi 2 port untuk penggunaan USB hub-nya. Gue kurang suka dengan Asus menggunakan desain kabel seperti ini, karena memang jadi sulit untuk kita meruting kabelnya, dan di segi desain pun agak mengganggu keyboardnya yang sudah tergolong compact juga. Lalu untuk USB hub ataupun pass-through-nya ini pun masih berada di sisi kanan keyboardnya, dan USB-nya ini hanya mendukung di USB 2.0 aja. Jadinya gue lebih prefer Asus untuk menghilangkan fitur ini atau enggak mengganti kabelnya dengan kabel Type-C aja.
Anyway, terlepas dari hal yang gue kurang suka dari keyboardnya ini, si ROG Scope RX ini pun juga sudah mendapatkan sertifikasi water dan dust resistant IP58. Jadi kalau misalnya kita nggak sengaja numpain air ke keyboard ini sih seharusnya udah aman lagi lah, nggak bakalan rusak. Keycapsnya di sini menggunakan font ciri khasnya mereka yang identik dengan keyboard laptopnya. Gamery yang keren, cuma untuk finishing keycapsnya di sini mereka nggak dibuat bertekstur ataupun matte gitu ya. Jadinya kalau tangan gue basah ataupun berminyak cukup ketara pada keycapsnya. Namun untungnya untuk bahannya sendiri sudah menggunakan PBT, jadi cukup awet untuk dijangka waktu yang lama. Untuk para gamer FPS yang suka kesulitan pencet tombol kontrol buat jongkok, si Asus juga sudah mendesain dengan ukuran 2 kali lebih besar sehingga kita sebagai penggunanya gampang untuk meraih dan memencet tombolnya. Ya, satu dari simply minor improve lah. Nah, untuk fit si keycapsnya ini agak sedikit ngeri aja sih gua, karena bentukan stem switchnya kan yang baru, jadinya keycapsnya ini memerlukan kaki baru juga. Ya, better kalian nggak apa-apain sih selama customisasi keycapsnya ini belum banyak, jadi jaga-jaga biar nggak patah aja. Dan untuk distribusi RGB ini salah satu yang terbaik juga, karena sudah menggunakan LED di tengah pada switchnya. Sekarang ROG memungkinkan untuk keycapsnya memberikan simbol samping dan tetap terhighlight oleh RGB-nya. Selain itu juga dikarenakan ini adalah produknya Asus sendiri, maka dari itu untuk RGB-nya pun juga sudah kompatibel dengan aura RGB-nya si Asus sendiri. Sehingga kita bisa mengkustomisasi lewat Armoury Crate-nya dan mensinkronisasi dengan peripheral Asus lainnya. So dengan kata lain, dengan kalian memiliki laptopnya Asus ROG, gua rasa memiliki additional keyboard ROG ini, si Scope RX ini adalah is a good investment. Di software sendiri nggak memberikan fungsionalitas yang banyak untuk Scope RX sendiri, cuma mengatur aura RGB-nya aja dan juga makronya. Namun kebalikannya, jika kalian ingin mendapatkan fungsionalitas yang komplit, kalian bisa langsung atur pada keyboardnya sendiri. Gue suka dengan adanya dua indikator tambahan pada keyboardnya, yaitu FN Lock dan juga Windows Lock. Karena kadang di keyboard yang nggak memiliki indikator tersebut buat gue kesulitan mendeteksi apakah fungsinya ini sedang aktif atau tidak. Dan untuk FN Lock-nya ini fungsi itu nggak serta-merta matiin fungsi FN-nya aja, melainkan men-switch untuk tombol utilitas, jadinya nggak perlu pencet FN-nya lagi jika ingin digunakan. Dan uniknya lagi di baris utilitasnya ini ada tombol stealth mode yang kalau misalkan kita pencet otomatis meminimize semua softwarenya dan nge-mute audionya. Jadinya tuh kalian bisa 4646 ala Hackerman lah. Back to karakteristik si switch-nya lagi. Dan ada hal yang gue suka juga dari bentukan switch-nya ini. Semenjak ROG switch ini menggunakan stabilizer warna merah, which is melambangkan linear juga gitu ya. Jadinya cukup mempengaruhi lighting pada keyboardnya ini. Yang mana ngebuat keyboardnya ini menjadi dual tone lighting, satu RGB dan satu warna merah. Gak tahu sih jadi bagus atau nggak buat kalian, cuma buat gue pribadi sih gue suka dengan warnanya. Yang mana memberikan feel yang baru gitu loh. Dan sayangnya kalian nggak bisa menghilangkan warna merahnya ini kecuali si ROG ini merilis stabilizer ini dengan warna yang transparan. Dan untuk penggunaan deskmat ataupun mousepad yang panjang pada keyboardnya pun bisa memberikan feel suara yang sangat noticeable. Satu suaranya kalem, satu suara itu nyaring. So kalian punya dua opsi gitu ya untuk mendapatkan suara yang berbeda pada keyboardnya ini. So, gimana dengan suaranya? Apakah cukup crispy didengar dengan telinga kalian? Kayak klik-klik gitu ya. So, mungkin langsung aja kita masuk ke kesimpulannya dan apakah kalian harus mengantisipasi keyboard ini untuk kalian beli? Ya, jawabannya tergantung. Pertama, jika kalian sudah memiliki salah satu laptop terbarunya ROG, gua rasa ini bukan jadi masalah untuk kalian jadikan wishlist nantinya. Gue cukup suka dengan feel-nya linear yang smooth dengan suara yang bold juga, dan gue pun mengakui untuk kualitas switch ini jika dibandingkan dengan ROM ROG jauh lebih unggul kualitasnya, dan memang si ROG ini pun juga bisa memberikan pandangan baru juga terhadap dunia switch-nya mungkin gitu ya. Yang mana dari stabilitas dan juga konsistensi saat bermain game itu cukup penting. Maka dari itu, seperti yang gue bilang di awal, ROG itu tahu aktuasi itu sudah cukup perfect dengan adanya optical sensor, jadi tinggal gimana memberikan standar yang baru untuk traveling yang lebih baik lagi. Gue pun nggak memastikan ini adalah switch yang sempurna, karena menurut gue switch yang sempurna itu adalah gimana para produsen ini mendevelop ataupun meredesain switch yang sudah ada menjadi lebih baik lagi, yang mana tidak merubah total desainnya ataupun yang sudah menjadi umum gitu maksud gue. Atau si produsennya ini bisa merubah total desain switchnya yang
ada gitu ya. Namun bisa membuat pasar yang baru juga terhadap switch yang mereka desainnya ini. Atau dengan kata lain, produsennya ini bisa berkompetisi dengan setara dengan switch yang sudah ada di pasaran umum. So, kita lihat bagaimana respon pasar terhadap switch yang satu ini. Karena kalau gue udah bilang oke kan belum tentu di kalian semua itu oke. Dan kalian juga bisa komen apakah switchnya ini cukup revolusioner atau ya masih biasa aja gitu. Coba aja komen di bawah, kita diskusin bareng, oke? Dan keyboard ini pun gue yakin kurang cocok juga buat kalian yang udah into di keyboard custom, yang gak memasukkan juga sebetulnya. Cuman kenapa gue bisa bilang seperti itu? Ya karena untuk tingkat customisasi pada keyboard ini gue bisa bilang cukup sulit gitu ya. Dari switchnya yang gak hot swap dan juga struktur dalamannya itu yang nggak kayak switch pada umumnya, jadinya tuh agak PR buat kalian setting-setting ataupun custom-custom lagi. Oke, mungkin itu aja pembahasan gue dari RX switchnya si ROG dan juga keyboardnya yang baru Scope RX. Terima kasih udah dengerin opini gue. Silahkan komentar aja di bawah kalau misalkan kalian masih memiliki pertanyaan ataupun kritik dan saran mengenai video ini, tentunya juga barangnya, oke? Dan udah gitu aja, like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel ST Media, dan jangan lupa untuk subscribe ke second channel ST Media di ST Kurikuler, linknya ada di deskripsi, dan juga follow Instagram ST Media di @stmedia. So, mungkin itu aja. Di sini ada gua Ali sebagai hostnya dan kameramen ada di Siska. Ada Siska. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye.